Faslun syurutul wudu. Sudah ana jelaskan berapa kali, ada syartun, ada ruknun, ada wajibun. Kalau syartun sesuatu yang wajib sebelum masuk dalam ibadah. Ingat-ingat itu, gampangnya seperti itu. Kalau rukun sesuatu yang wajib masuk dalam suatu ibadah. Sekarang orang ketika berwudu atau dia itu mandi wajib, apa syarat-syaratnya? Sehingga dihukumi mandi wajibnya atau wudunya itu dihukumi sah. Yang pertama, syurutul wudu asratun, ada 10. Wudu itu dikatakan sah wudunya kapan? Kalau yang pertama syaratnya al-Islam. Maka kalau orang kafir wudu, apa hukumnya? Tidak sah. Kalau orang kafir itu sholat, tidak sah. Kenapa tidak sah orang kafir? Atau untuk wudu tidak sah, untuk sholat tidak sah, untuk puasa tidak sah. Karena setiap ibadah yang wajib niat, maka syarat di antara syarat sahnya niat itu Islamun nawi. Islamnya orang yang berniat. Tentu. Ingat-ingat nih, setiap ibadah yang wajib niat, sholat wajibnya enggak? Wajib. Puasa wajibnya enggak? Wajib. Maka setiap amal ibadah yang wajib niatnya, maka harus syarat sah niatnya harus muslim. Harus muslim. Berarti pemahamannya kita gini, kalau ada ibadah yang tidak wajib niat, apakah ada pahala kalau dilakukan oleh orang kafir? Anda tanya, sedekah itu butuh niat enggak? Enggak butuh niat. Enggak butuh niat. Bangun rumah sakit butuh niat enggak? Enggak butuh niat. Kalau misalnya ada orang kafir dia bangun panti jompo. Siapa yang dalam panti jompo itu? Orang muslim, orang muslimah yang tua-tua di situ. Orang kafir ini ketika melakukan itu, ada pahalanya enggak? Dibalas enggak kebaikannya itu? Seperti bangun itu harus Islam. Ada orang kafir misalnya dia bangun WC umum. Untuk siapa? Untuk masyarakat muslim yang di situ tak punya WC. Bagus tak tuh? Ada pahalanya enggak? Didengarkan ya. Anda tidak dapatkan di kitab, tapi Anda dengarkan sendiri dari Syekh wa Ustadi, namanya Syekh Thaha Abdul Hamid. Syekh Thaha Abdul Hamid Hammadi, salah satu guru kita di Ribat Tarim Hadramut. Kata beliau, kalau ada orang kafir melakukan suatu perbuatan baik yang tidak ada niatnya, yang tidak butuh niat, tetap dibalas oleh Allah. Tetap dibalas. Karena apa? Masuk dalam qauluhu ta'ala, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang melakukan perbuatan iman di sini, apakah harus muslim? Enggak. Siapapun yang melakukan amal baik pasti dia akan melihat balasannya. Akan tetapi kalau orang kafir, bagaimana caranya Allah membalas kebaikannya dia? Dia bangun WC umum, dia bangun panti asuhan misalnya, atau dia memberikan makanan kepada fuqara dan masakin setiap bulan. Orang kafir. Maka cara membalasnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu dengan cara bagaimana? Dengan cara imma dipanjangkan umurnya, tentu, atau diberikan keluasan hartanya di dunia. Paham? Imma Allah panjangkan umurnya di dunia. Orang kafir itu yang dia berbuat baik kepada orang muslim, Allah panjangkan umurnya dia. Atau Allah berikan keberkahan pada hartanya. Semakin dia banyak nyumbang, semakin banyak rezeki yang dia dapatkan.
Kenapa Allah balas di dunia? Supaya nanti di akhirat tidak nuntut lagi. Tidak mintalah lagi. Kalau di akhirat dia mengatakan, ya Allah, walaupun anak kafir, tapi anak telah memberikan makan kepada anak yatim daripada kalangan orang muslim. Anak telah membangun panti asuhan untuk umat Rasulullah. Sekian bangunan. Anak mengeluarkan setiap bulan miliaran rupiah untuk mereka itu. Masa tak ada balasan bagi anak? Maka kata Allah, telah aku balas kebaikan engkau di dunia dengan aku panjangkan umur engkau, atau aku mudahkan, aku gampangkan engkau punya rezeki. Tentu, berarti ada jawabnya dari Syekh Thaha Abdul Hamid. Anda tidak tahu dari kitab Allah. Yang penting beliau mengatakan seperti itu. Asratun al-Islam Muslim. Maka orang sah wudhunya, sah mandi wajibnya, kalau seandainya dia Muslim. Itu yang pertama, syarat sahnya. Syarat sahnya wudhu, syarat sahnya mandi wajib. Yang kedua adalah at-tamyiz. Apa tamyiz? Mumayyiz. Kapan dikatakan mumayyiz itu? Anda sering berulang-ulang ini. Al-mumayyiz kata ulama paling kuat, paling banyak pendapatnya. Al-mumayyiz itu kalau ada anak, mumayyiz itu belum balik ya, belum balik. Kalau ada anak, ya'kul binafsihi, yashrabu binafsihi, wa yastanji binafsihi. Kalau dia makan sendiri, tidak tumpah-tumpah, tidak perlu disuapkan lagi, bisa minum sendiri, kemudian bisa cebok sendiri dan bersih sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat. Maka kalau ada anak seperti itu, walaupun dia belum baligh, maka dikatakan mumayyiz. Kalau mumayyiz, maka bagaimana? Sah wudhunya. Kalau sah wudhunya, sah sholatnya, sah puasanya. Akan tetapi tidak wajib. Karena sholat, puasa itu semuanya wajib kalau baligh. Kalau sudah baligh. Kalau belum baligh, dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri. Maka hukum ibadahnya sah-sah saja, tapi tidak wajib. Itu pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa definisi tamyiz. Definisi yang kedua, kata ulama, tamyiz itu alladzi yaruddul khitaba. Alladzi yaruddu al-khitaba. Bahasa Indonesianya yang gampang, yang nyambung kalau diajak bicara. Betul. Nanti ada anak kecil, dia bilang, mana bapak kau? Kau bilang, aku enak main bola nih bang. Nyambung enggak? Tak nyambung. Tak umayyiz. Mana bapak kau? Bapak aku ada di rumah di dalam. Mana mama kau? Mama kau masak. Nyambung kan? Itu namanya mumayyiz. Betul. Di pondok ini kadang-kadang banyak tolabah tidak mumayyiz. Kapan? Fil ikhtibar. Kalau dalam ujian itu tak nyambung. Ma hukmu salatil jamaah? Jawabnya Allahu wa rasuluhu nyambung tuh. Tidak mumayyiz. Tidak wajib salat tuh. Ya, tidak wajib puasa. Yang lebih bikin sakit hati itu, ma hukmu salatil jamaah? Apa jawabannya dia? Dia nanya lagi, diulang soal itu. Ma hukmu salatul jamaah? Jawabannya dia apa? Ma hukmu salatil jamaah? Ustadznya nanya, dia pun balik tanya. Ma hukmu salatil jamaah? Tentu. Kadang tambah sakit hati, maujud fil kitab. Maujud fil, itu namanya ndak mumayyiz. Karena apa? Diajak omong nggak nyambung. Tentu. Banyak kan? Yang lebih parah lagi apa? Ma hukmu salatil jamaah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diisi salat itu tidak mumayyiz, tidak wajib salat. Tidak wajib salat. Paham dong? Ada makna Jadi kalau ada orang anak kecil mumayyiz, dia tidak harus 7 tahun, 6 tahun misalnya. Tapi ghalibnya biasanya umur 7 tahun anak itu mumayyiz. Tentu. Umur 6 tahun ternyata dia bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, istinja sendiri. Maka macam mana? Kalau dia wudhu hukumnya sah. Kalau dia puasa hukumnya sah, tapi tidak at-tamyiz. Kemudian syarat yang ketiga, syarat sahnya wudhu atau mandi wajib.
An-naqa'u anil haidi wan nifas, suci. An-naqa' suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Orang yang dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, kan haram untuk sholat, haram untuk melakukan puasa. Maka kalau misalnya orang yang dalam keadaan haid itu, boleh tidak dia wudhu? Boleh tidak dia niat mandi wajib padahal dia masih dalam keadaan haid? Maka coba antum lihat ibarat dalam kitab Bushrul Karim. Dalam kitab Bushrul Karim Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Maka di situ disebutkan ya harumu at-tuhru biniyati ta'abbud. Ya harumu itu ibaratnya haram bagi orang yang dalam keadaan haid atau nifas, at-tuhru bersuci. Wudu itu bersuci tidak? Bersuci. Mandi wajib itu bersuci tidak? Bersuci. Maka haram bagi dia bersuci dengan niat untuk ibadah. Haram bagi perempuan yang haid atau perempuan yang nifas untuk niat wudu, untuk melakukan wudu itu haram. Karena wudu termasuk ibadah. Haram bagi perempuan haid dan bagi perempuan yang nifas untuk niat untuk perempuan yang nifas niat ibadah seperti niat mandi wajib atau niat wudu, kecuali dua. Niat ibadahnya dia boleh dua. Kapan itu? Fin nusuk, di dalam bab haji boleh. Niat ihram. Kalau orang niat ihram bil hajj atau niat ihram bil umrah itu ibadah, nah ibadah itu ibadah. Maka bagi perempuan yang haid boleh. Boleh. Itu dikecualikan. Atau tujuannya wa'idin, untuk mandi hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau mandi sunnah Idul Fitri atau Idul Adha, mandinya itu ibadah apa tidak ibadah? Ibadah. Boleh enggak kalau ada perempuan dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas pada hari raya Idul Fitri, termasuk sunnahnya kan mandi. Sunnah mandi enggak? Sunnah mandi. Bagi perempuan, apakah sunnah mandi bagi perempuan yang haid dan nifas? Naam, disunnahkan mandi. Walaupun biniyatil ibadah. Kenapa? Karena kata ulama, mandi hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha itu tujuannya untuk lita'zim ala hadzal yawm, untuk mengagungkan, untuk memuliakan daripada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Maka nanti kalau misalnya lebaran, antum lihat ada ukhtukum, ada kakaknya ente atau adik perempuan ente dalam keadaan haid, mandi dek, tak apa dek, mandi niat untuk ibadah. Kenapa? Walaupun dia tidak sholat dia tak boleh dia sholat dalam keadaan haid, tapi mandinya boleh. Naam, boleh, karena mandinya untuk hari Idul Fitri, untuk hari. Tapi kalau hari Jumat kan sunnah kita untuk ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Apakah sunnah bagi perempuan yang di rumah atau perempuan yang dalam keadaan haid mandi untuk sholat Jumat? Tidak sunnah. Kenapa tidak sunnah? Karena mandi sholat Jumat itu sunnah lihadiriha, bukan untuk hari Jumatnya enggak, tapi bagi orang yang akan hadir. Bagi orang yang akan hadir. Kalau ada orang ingin hadir sholat Jumat seperti kita, ketika bukan ingin sudah wajib sudah. Ketika hendak sholat Jumat berarti kita termasuk orang yang akan hadir sholat Jumat, maka itu sunnah. Kalau bagi perempuan tidak sunnah. Tapi kalau perempuan melakukan sholat Jumat sah atau tidak sah? Sah enggak? Kalau dikatakan sah, wajib qadha sholat zuhur? Enggak. Jadi perempuan kalau misalnya dia mau sholat Jumat enggak apa-apa, hukumnya sah-sah saja. Kalau di Pontianak enggak pernah lihat. Anda pernah lihat di Jawa di Situbondo. Di Situbondo. Ke rumah teman, mas sahibnya anak. Kita mau berangkat Jumat, apalah perempuan-perempuan banyak nih. Iya, dibawa kena bawain. Kok kemana?
Rupanya ketika sampai di masjid, ada di belakang tuh sop perempuan sholat Jumat. Perempuan sholat Jumat. Maka kalau bagi perempuan yang sholat Jumat, hukumnya tidak apa-apa. Boleh-boleh saja dan hukumnya sah dan menggugurkan sholat duhur. Paham? Ngerti? Alhamdulillah perempuan tidak ada bencana. Ada? Ada sholat Jumat. Perempuan. Di mana? Hah? Di mana? Di pondok. Sholat Jumat. Oh, Masya Allah. Baru tahu. Kok di Banat Pondok Dalwan? Nah, itu. Kok di sini sholat Jumat? Makanya ada yang nanya kemarin, sah tidak sholat Jumat perempuan? Sah. Wan naqa anil haid wan nifas. Kemudian di antara syarat sahnya wudu itu naqa suci dari apa? Amma yamna'u, dari sesuatu yang mencegah usulal ma' ilal basyarah, sampainya air kepadaku kulit. Maka syarat sebelum wudu, kau lihat anggota tubuh kau tuh, jangan sampai ada di sekitar tubuh kau ketika wudu ada sesuatu yang mencegah masuknya air. Tentu kayak lilin misalnya. Lilin tuh, kau ambil lilin misalnya, kau ngetes wirid kau misalnya, kau bakar lilin atau gini. Misalnya kau ngetes wirid kan, itu kalau kau siram, masuk ndak air ke dalam tuh? Ndak masuk. Maka kalau ndak masuk, ini syarat sahnya wudu bagaimana? Kau buang. Kau buang. Tentu. Tapi kalau misalnya bekas coretan pulpen kau bekas tulis, kau Masya Allah belajar, tidak cukup di kertas kau belum nulis tuh, tulis di sini misalnya. Tentu. Ini kalau air itu kena apa namanya? Kalau air itu misalnya bekas coretan, kalau kau siram masuk ndak air ke kulit tuh? Bekas pulpen tuh, coretan-coretan tuh, masuk. Masuk. Itu ndak apa-apa. Itu ndak apa. Tapi janganlah kau. Tak ada kerja. Wa amma yamna usulal, apapun yang mencegah masuknya air ke dalam kulit pentum, maka apa hukumnya? Harus dihilangkan. Kalau misalnya gini, ada permen karet misalnya, permen karet nempel di sini, nempel di sini misalnya, nempel sini, kan udah balik kan, ada buatnya. Misal, kau pengen wudu ini, apakah wajib menghilangkan ini? Wajib tak? Tidak wajib lah. Mana yang kau basuh? Sampai sini kau basuh? Yang wajib kan sini. Jangan lebay lah. Biasa-biasa, ya. Biasa. Karena tidak dibasuh ini. Wa amma yamna'u sudal ma' ilal basyarah, sampai ke kulit. Kemudian wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'. Ini penting nih. Hendaknya tidak ada di anggota tubuh yang akan kita basuh sesuatu yang merubah air. Pentum. Jadi kalau misalnya antum ini, pentum, kalau mau mandi wajib, ketika pertama, pentum, kau ambil air yang pertama, kau siramkan, niat. Kau nih, niat. Jangan kau siram semua belum niat, kemudian kau pakai sabun, pakai sampo misalnya, pakai sabun. Kau ambil air habis itu, kau ambil air, niat raf'il janabah. Sekarang air itu kalau kena sabun tuh, dia tohir mutohir apa enggak? Kalau kena sabun yang banyak, itu tohir mutohir enggak? Enggak. Karena apa? Jadi air sabun itu. Jadi air sabun. Kalau air sabun bisa kau gunakan wudu. Kalau misalnya punya satu bak nih, kau masukkan rinso. Kau aduk. Habis itu apa yang kau buat? Aku pengen wudu pakai air. Boleh enggak wudu nih? Ngapa enggak boleh? Karena bukan ma'ul mutlak ini. Ngapa kau bawa ke orang ke kamar, ayah akhi, apa namanya? Air sabun. Air sabun. Kalau seperti ini boleh kita gunakan wudu? Enggak boleh. Kita gunakan mandi wajib? Enggak boleh. Karena bukan air lagi, dikatakan sabun. Akhir.
Maka begitu juga kalau sampo banyak, banyak busa kau siram, nawaitu raf'il hadatsil akbar. Maka air ini ketika campur sini berubah air sabun enggak? Berubah air sabun. Jadi bagaimana sesuatu yang mencegah untuk sesuatu yang bisa merubah air, maka hendaknya dihilangkan dulu. Tentu. Kalau misalnya ada tinta pulpen jatuh di sini, kau pengen wudu, hilangkan dong nih. Sebelum wudu kau hilangkan tinta. Kenapa? Karena ketika kau siram, itu yang ngalir air mutlak apa air tinta? Air tinta bisa mengangkat hadas? Tidak bisa. Tidak bisa. Tentu. Nanti kalau mandi wajib, niat untuk mandi wajib. Atau selesai kau bersabun, semuanya udah bersih, baru kau niat raf'il hadasil akbar. Tentu. Ngerti? Maka disebutkan sini hendaknya menghilangkan sesuatu yang bisa merubah air, sesuatu yang menempel di engkau punya tubuh, hendaknya dihilangkan. Kalau sesuatu tersebut akan menghilangkan warna air. Wal ilmu bi fardiyatihi. Ini harus nih. Sebelum wudu kau tahu dulu, yakin bahwa ibadah yang engkau lakukan ini wajib. Kalau misalnya ditanya, "Ya akhi, kau mau ngapain?" "Aku mau wudu, Ustaz." Aku tanya sama kau, wudu itu wajib enggak? Wudu waktu mau sholat itu wajib enggak? Tak tahu Ustaz ya? Kayaknya wajib lah. Kayaknya berarti dia itu tidak tahu dengan suatu kewajiban wudu itu. Yang seperti itu tidak sah. Wudunya tidak sah. Mandi wajibnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui kewajiban daripada ibadah itu. Tentu. Ngerti? Ada makna wal ilmu bi fardiyatihi. Harus tahu dengan kewajiban daripada wudu, daripada mandi wajib. Tentu. Wal ilmu bi fardiyatihi. Wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Hendaknya ketika berwudu, kan yang dibasuh itu wajah, tangan, tentu. Ini ubun-ubun, kuping, kaki, tentu. Yang umum kan itu. Ada madmadah yang sunnah-sunnah itu. Maka kalau ditanya, kau kalau wudu itu dari basuh wajah, tentu. Kau basuh ubun-ubun. Itu hukumnya apa itu? Basuh tangan itu apa hukumnya? Kalau yang batal itu kapan? Kalau dia meyakini sesuatu yang wajib itu sunnah, maka batal wudunya. Paham? Kalau misalnya ketika wudu dia, kau udah wudu dah, tentu. Aku tanya sama kau, kau ketika kau basuh anggota wudu kau itu dari wajah sampai kaki, kau tahu enggak mana yang wajib, mana yang sunnah? Aku tahu yang wajib, yang sunnah tahu aku. Mana yang wajib itu? Yang wajib wajah. Yang wajib wajah. Kalau seandainya ubun-ubun itu wajib enggak? Itu sunnah tuh. Itu sunnah. Kalau kuping wajib. Kuping wajib. Kalau yang seperti ini sah wudunya? Enggak sah wudunya. Karena dia telah meyakini tentu satu farad itu sunnah. Satu yang wajib itu sunnah. Kalau yang tidak sah itu kapan? Kalau dia nentukan. Kalau tidak nentukan, misalnya aku tanya sama kau tadi wudu dari awal sampai akhir, itu ada yang apa hukumnya basuh itu? Kau jawab, ya ketika basuh anggota tubuh dalam wudu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kau tanya lagi, mana yang wajib, mana yang sunnah? Pokoknya ada yang wajib, ada yang sunnah. Tentu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sah wudunya, sah wudunya. Tentu. Ngerti? Kalau dia tidak menentukan, yang penting ada yang wajib, ada yang sunnah, sah. Yang tidak sah itu kapan ini? Kalau ya'taqidah, kalau dia meyakini fardhan min furudihi sunnah. Dari satu itu ada satu yang wajib diyakini sunnah. Itu yang tidak sah. Tentu? Ngerti? Ini. Atau dia meyakini semua anggota tubuh yang kita basuh dalam wudu itu hukumnya sunnah, sama, tambah parah itu. Itu basuh wajah apa? Sunnah. Basuh sini sunnah, semua sunnah. Apa hukumnya? Hukum wudunya tidak sah. Tentu. Jadi kalau dia meyakini satu dalam anggota tubuh itu sunnah, semuanya sunnah, tidak wajib, tidak sah hukum wudunya. Atau meyakini satu yang wajib itu sunnah, maka apa hukumnya? Juga tidak sah. Tapi kalau dia meyakini
dalam anggota tubuh dalam wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi tak tentukan dia. Pokoknya ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa hukumnya? Sah-sah saja. Antum sah-sah saja. Apalah kalau macam antum ni bagaimana ni? Antum kalau bagi antum yang udah belajar nih harus tahu wajib mana yang wajib, mana yang sunnah. Ngerti ya? Karena antum muta'allim, karena antum orang yang belajar. Kalau orang awam yang di kampung-kampung itu, yang mereka tidak belajar, itu tidak apa-apa, dimaafkan sama ulama. Kalau dia mengatakan mana yang wajib, mana yang sunnah, aku tak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang penting aku tahu dalam wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sah kalau bagi orang awam. Tapi kalau bagi antum yang belajar nih tak bisa. Antum harus mana kau ketika wudu itu mana anggota tubuh yang wajib dibasuh? Wajah Ustaz, harus tahu itu. Kalau tanya sama ustaznya, wajah wajib tak? Diam. Padahal munduk dah 2 tahun, 3 tahun dah. Macam mana hukumnya? Wudunya tak sah. Wudunya tak sah. Karena apa? Antum muta'allim. Antum sudah belajar. Antum. Yang penting di sini disebutkan bahwa di antara syaratnya orang yang melakukan wudu atau mandi wajib misalnya, maka hendaknya dia tidak meyakini suatu yang wajib itu sunnah. Ada syarat wudu atau mandi wajib. Kemudian di antara syaratnya wudu juga apa itu? Wal ma'ut tahur. Al ma'ut tahur. Harus itu. Kalau kau mau wudu tak ada, macam mana kau mau wudu? Tentu. Al ma'ut tahur artinya air yang tahir mutahhir. Kalimat tahur itu ditafsirkan sama ulama tahir mutahhir. Air yang suci dia, kemudian bisa mencucikan. Telah Anda sebutkan awal kemarin. Dikatakan dengan ma'ul mutlak. Apa ma'ul mutlak? Gampangnya sekiranya dinamakan air. Nah, cukup dah tu. Kemudian waduhulul waqti. Wudu itu harus ketika masuk waktu. Gitu? Nanti kalau wudu macam mana? Ketika azan baru wudu ramai-ramai. Kalau belum masuk waktu, belum wudu. Enggak. Ini masuk waktu. Kemudian yang setelah itu namanya muwalah. Apa muwalah? Habis wudu, habis basuh wajah, langsung basuh tangan, langsung ubun-ubun, langsung kaki, itu namanya muwalah. Itu wajib, harus bagi orang yang daimul hadas. Lidaimin hadas. Apa daimul hadas? Orang yang selalu keluar hadasnya. Misalnya orang tuh kencing-kencing misalnya. Tentu suka kencing. Maka macam mana untuk mengurangi hadasnya dia, untuk mengurangi najisnya dia, maka dia wajib bertoharah, wajib wudu setelah masuk waktu. Tentu kalau kita yang seperti kita ini bukan daimul hadas, tapi digolongkan as-salim, orang yang sehat. Maka orang yang sehat bagaimana? Wudu sebelum masuk waktu itu termasuk perbuatan yang sunnah, termasuk perbuatan yang lebih baik. Tentu kalau kita ditanya ini lebih baik wudu masuk waktu apa sebelum masuk waktu? Maka yang afdal bagi yang seperti kita, orang yang sehat, wudu sebelum masuk waktu itu lebih baik. Ngerti? Maka di sini wajib yang namanya wudu sudah masuk waktu, dan muwalah, apa muwalah? Membasuh anggota yang kedua sebelum keringnya yang pertama. Betul. Jadi antum kalau basuh wajah yang sunnah bagi orang yang sehat seperti kita muwalah. Antum kalau wudu habis basuh wajah jangan hoyalo ente. Ya, basuh wajah diam. Udah kering baru basuh tangan. Memang sunnah. Muwalah itu sunnah. Makanya antum misalnya kalau mau praktikkan enggak muwalah itu sunnah misalnya. Habis haflah zuhur ente wudu sini wajah ente basuh. Ente wajah ente basuh. Habis itu bapak ente jemput, ikut. Sampai ke rumah basuh tangan. Basuh tangan. Itu kering enggak? Bukan kering enggak? Habis dah wudu. Kering, basuh tangan. Habis itu basuh tangan di rumah. Habis itu macam mana? Jalan ke musola. Basuh ubun-ubun. Sama kaki. Sama kaki. Habis itu balik lagi ke rumah, sholat zuhur. Sah wudunya? Sah. Karena bagi orang yang sehat, muwalah membasuh anggota yang setelahnya sebelum keringnya yang pertama itu sunnah. Paham?
Tapi kalau orang yang selalu kencing terus itu, betul, maka mualah bagi dia hukumnya wajib. Pertama, ketika masuk waktu, dia langsung istilahnya bersihkan kemaluannya. Kemudian disumbat kemaluannya tuh. Disumbat kemaluannya. Setelah itu ditutup pakai apa serah, pakai kain ke, pakai rempes ke serahlah. Ya. Habis itu bagaimana? Langsung sholat, langsung kayak wudu loh. Wudu. Dari istinja selesai, langsung wudu. Wudunya itu harus wajib mualah. Tidak boleh istilahnya kalau misalnya basuh muka dia udah pakai pampers apa semuanya, basuh muka habis itu santai. Mualah kan bagi dia wajib kan? Tentu. Sampai kering nih yang di wajah nih. Maka bagaimana? Kata ulama harus mengulangi istinjanya lagi. Dibuka lagi itu. Tentu. Bersihkan lagi. Tentu. Ngapa kau santai-santai? Mualah hukumnya wajib bagi orang yang daimul hadas. Tentu. Jadi ya, tentu. Hati-hati masalah daimul hadas yang kencing-kencing itu. Biasanya penyakit kencing-kencing itu disebabkan waswasah. Waswasah. Maka kalau misalnya kita itu, kalau ketika kencing itu, ketika habis wudu keluar tak keluar ya, jangan kau ikutkan, jangan kau balik ke hammam lagi. Tentu, kau basuh lagi tak. Tentu, karena seperti itu nanti asalnya tidak keluar kencing karena sebab waswasa itu jadi keluar kencing. Jadi keluar kan kencing. Kalau misalnya udah kena kayak gitu, maka macam mana caranya? Nah, gini anak ajarkan. Kata ulama, habis kau kencing, tentu, kau wudu, habis kau wudu, ambil air sedikit, kau basahkan sarung kau. Kau siramkan sarung kau, percikkan sarung kau. Baik. Kalau udah masuk masjid, kau mau sholat, ya Allah kayaknya keluar. Kau lihat kau basah. Apa yakin kau ini air yang ana siram bukan air kencing. Bukan air kan kencing. Kau lawan gitu. Maka nanti akan hilang yang namanya waswasah. Jangan diikutkan. Kalau diikutkan terus nanti akhirnya betul-betul kencing-kencing. Akhirnya bagaimana? Wudu seperti ini. Susah enggak? Susah. Orang udah di masjid baca Quran, kau masih nunggu. Udah masuk zuhur belum ya? Tunggu di situ. Tunggu di masjid. Kasihan. Kasih. Tentu. Kemudian apa lagi? Wal muwalah di daimil hadas faslun nawaqidul wudu'i wallahu a'lam bis